Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir masih enggan berkomentar saat ditanya soal calon pelatih baru Timnas Indonesia usai pemutusan kontrak Patrick Kluivert. Erick hanya tersenyum ke wartawan tanpa memberi komentar. Momen itu terjadi ketika Erick akan menghadiri sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Saat dicecar awak media mengenai sosok pengganti Kluivert, Erick enggan menjawab. Erick memilih berjalan cepat sambil menghindari kerumunan wartawan. Menteri Pemuda dan Olahraga ini langsung masuk ke area istana. Sebelumnya PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Keputusan ini diambil setelah tim Garuda gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Erick menyampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan pelatih asal Belanda tersebut. Pelatih berusia 48 tahun itu ditunjuk pada Januari lalu dan kini dipecat setelah hampir 12 bulan menangani timnas. Universitas Udayana akhirnya membentuk tim pencari fakta dan menugaskan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT. Satgas ini bertugas untuk menyelidiki kasus kematian mahasiswa UNUD berinisial TAS. Satgas juga merekomendasikan sanksi bagi sejumlah mahasiswa yang melontarkan ucapan nirempati kepada almarhum sesaat setelah jatuh dan meninggal. Dalam konferensi pers di kampus UNUD Denpasar, Ketua Unit Komunikasi Publik Universitas Udayana, Ninyoman Dewi Pascarani mengungkapkan hasil sementara pemeriksaan polisi menunjukkan korban meninggal bukan disebabkan perundungan. Tim ini bertugas untuk mengumpulkan dan menelaah data serta fakta mengenai aspek psikososial almarhum. Diharapkan tim ini akan bekerja dan tim Satgas PPKPT akan segera menyusun rekomendasi kepada pimpinan mengenai sanksi apa yang akan diberlakukan kepada seluruh pelaku ucapan nirempati tersebut. Sesuai data yang kami dapatkan dari Polsek Denpasar bahwa yang bersangkutan itu jatuh dari lantai 4. Masih dilakukan penyelidikan, Pak. Masih dilakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan apakah ada unsur sengaja atau memang kecelakaan. Kepolisian pun hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik itu dari kampus maupun keluarga, terkait penyebab kematian korban. Lembaga Riset Kebijakan Prasasti Center for Policy Studies memberikan peringkat cukup baik untuk kinerja keseluruhan pemerintahan Prabowo Gibran di tahun pertamanya. Hal ini disampaikan dalam peluncuran kajian bertajuk Refleksi 1 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Senin 20 Oktober. Peringkat cukup baik didasarkan pada penilaian 4 pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 sampai 2029. Keempat pilar tersebut yaitu ekonomi dan industrialisasi, transformasi sumber budaya manusia, sosial, kemiskinan, lingkungan dan budaya, serta politik, hukum, dan keamanan. 2 pilar diantaranya yaitu sosial, budaya, dan politik hukum memperoleh kategori acceptable atau cukup baik. Sedangkan 2 lainnya yaitu ekonomi dan transformasi SDM masih dalam kategori developing atau perlu dikembangkan. Melihat secara keseluruhan kinerja tahun pertama pemerintahan Presiden Pak Prabowo, seperti yang Mbak Mila sudah mention, adalah hasilnya kami menilai cukup baik atau acceptable. Di mana ada 2 pilar yang sedikit lebih baik dibandingkan 2 pilar lainnya. 2 pilarnya itu adalah politik dan hukum, dan juga pilar sosial dan budaya, itu juga ratingnya kami menilai cukup baik atau acceptable. Sementara pilar untuk ekonomi dan pilar transformasi SDM sedikit lebih rendah, itu di developing atau perlu perbaikan. Prasasti Center for Policy Studies menilai arah kebijakan pemerintah saat ini sudah sesuai jalur. Hanya saja dalam pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala koordinasi dan efektivitas birokrasi. Isu-isu yang
negatif atau hal-hal yang sekiranya tidak produktif